Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Gimana hari ini perasaannya? Kemudian sehat semua? Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ada. Apa itu pelajarannya? Usaha. Ya, materi tentang usaha. Di sini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Ibu akan berikan tayangan video. Kalian perhatikan. Saat kita melakukan aktivitas, kita memerlukan energi. Nah, untuknya, mengapa kita butuh makanan? Saat kita melakukan Nah, saat kalian tadi setiap hari kita perlu makan. Kenapa sih kita perlu makan? Silakan Bagas. Karena kita butuh energi. Perlu energi. Ya, yang lain ada juga. Selain energi, apa lagi? Kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Lemas lagi. Lesu. Ya. Di sini energi itu sangat penting. Kenapa? Kita tadi aktivitas, kita memerlukan energi. Nah, untuk itu, kita setiap aktivitas perlu energi, mau makan, mau duduk. Energi yang kita perlukan dari mana tadi? Dari makanan. Makanan itu bahannya dari apa sih? Karbohidrat, bahan kimia. Di sini kita belajar tentang energi. Yang mana hari ini tujuan pembelajarannya kalian pertama dulu bisa menjelaskan proses perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh perubahan energinya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi mengidentifikasi bentuk-bentuk energinya apa saja. Kemudian peserta didik juga menganalisis sumber energi kimia listrik panas dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya kemudian kalian bisa membandingkan perubahan energinya pada benda-benda yang di sekitar kita. Selanjutnya nanti kalian membuat atau merancang proyek alat peraga perubahan energi. Kemudian melalui diskusi kalian siswa dapat membuat alat peraga perubahan energinya. Kemudian setelah itu kalian melakukan proyek untuk bisa mempresentasikan alat dan perubahan energi. Di sini ibu punya masalah nih. Ibu bawa apa sih? Kipas apa? Kipas apa? Kalau ibu pencet tombolnya apa yang terjadi? Hidup. Ini apa? Baling-balingnya apa? Dia bergerak. Kalau ibu matikan? Tidak bergerak. Gimana sih dia bisa bergerak? Dari mana? Dari kimia. Angkat tangannya dulu. Dari? Dari baterai. Sumbernya dari baterai. Kalau berputarnya? Di Pak? Dari dinamo. Ya, proses terjadinya perubahan ini terjadi karena tadi adanya sumbernya dari baterai. Kemudian dia bergerak karena adanya dinamo. Berarti ada apa? Perubahan energi. Ya, perubahan energi dari apa? Energi kimia ke energi gerak.
kita classroom-nya. Ada materi? Materi perubahan energinya. Silakan kalian baca. Kalian akan ibu bagi kelompok. Tadi. Nah, silakan kalian bentuk kelompok. Sudah gabung sama kelompoknya? Sudah dapat LKPD-nya masing-masing? Ya. Silakan kalian tulis nama dan kelas itu. Sudah tulis nama kelompoknya? Ya. Di situ ada petunjuk kerjanya. Coba kalian identifikasi dulu. Tadi kan petunjuk kerjanya kalian bisa merancang dan membuat alat perahu. Dan sudah contohkan ini kipas angin tadi adanya perubahan dari energi. Di sini kalian itu memikirkan gimana sih perubahan energi yang terjadi dibuat. Bisa tadi petunjuk kerjanya pertama tadi kalian sudah baca-baca, tadi ada yang kipas angin, kemudian ada yang energi perubahan panas, kemudian apa lagi? Tadi perubahan cahaya, kemudian ada dari energi yang kedua kalian tadi bisa setelah kalian setting dari itu kalian tadi sudah kelompok membuat rencananya apa? Membuat rencana proyek yang kalian buat. Setelah itu kalian membuat rancangannya dulu. Apa sih yang kalian buat? Apa sih misalnya? Tadi di sini ada 4 yang ibu mau rencananya kalian. Nanti satu orang kelompok nanti akan maju membuat mengambil kertas yang ibu bagikan. Nah, sebelum kalian mulai proyek, di sini ada namanya virtual lab pad perubahan energi, percobaan secara virtual. Di sini ada namanya praktikum secara lab online. Tadi kan kalian sudah tahu dari kipas angin tadi menggerakkannya adalah dinamo, sumber energinya dari baterai. Di sini ada seorang yang bersepeda dan ini adalah sumbernya generator. Ini adalah perubahan energinya. Supaya lebih memantapkan tadi kalian tahu kenapa sih kipas bisa bergerak tadi, karena tadi ada gerakan dari generator. Nah, kemudian contoh lain, misalnya tadi kita ganti dengan air. Apakah air ini bisa melakukan perubahan energi? Nah, energinya tadi energi mekanik yang diberikan sehingga kipas anginnya bisa bergerak. Di sini alat peraga yang kalian lakukan tadi yang pertama tadi ada namanya miniatur kincir angin. Di sini silakan kalian cari, nanti sudah dikirim di classroom. Kalian bisa membuat proyek. Assalamualaikum warahmatullahi
Di sini saya akan memperlihatkan perubahan energi pada mata kuliah media dan alat perangkat pembelajaran kita. Di sini ada 4 link yang dikirim ke classroom. Pertama, ada perubahan energi kincir air, kemudian ada perubahan kincir angin, kemudian ada perubahan sintar tadi, membuat sintar sederhana, kemudian adalah salah satu orang kedua nanti maju untuk mendapatkan kartu undiannya. Kalian cabut-cabutan, siapa sih yang dapat ini? Siapa sih dapat ini? Nah, melalui tadi alat peraga perubahan energi yang dibagikan oleh ibu. Kemudian tadi kalian nanti di sini ada membuat desain gambarnya dan deskripsi proyeknya. Kemudian kalian membuat langkah-langkah kerjanya terhadap tadi alat peraga yang digunakan atau yang kalian dapat dari kartu undian. Hasilnya apa? Nanti kalian bisa membuat alat peraga yang dibagikan. Setelah itu kalian nanti konsentrasi alatnya apakah berhasil, apakah alat kalian bagus tidak. Ya, kalian bisa memberikan penjelasan ke temannya. Nah, saat membuat alat peraga kalian tadi ada membuat video lama ke kerjanya. Nah, yang pertama ibu minta bapak-bapak masing-masing maju ke depan untuk ambil kartu undian. Silakan. Agus, silakan. Laura, kemudian nanti. Ya, sudah dapat? Silakan kedua kelompok membuka. Nah, sudah dapat ya? Nah, di sini kalian itu tadi pertama membuat miniatur kincir air, kemudian ada miniatur kincir angin, kemudian membuat sintar sederhana dan lampion sederhana. Siapa yang dapat kartu undian miniatur kincir air? Kelompok 3.
Sebelumnya mengakhiri tadi karena sudah kalian selesaikan tadi lama kerja, alat bahan, kemudian jadwalnya tadi, boleh nanti kita ibu monitoring melalui grup WhatsApp apa saja tadi kendala-kendala dalam kalian mengerjakan nanti di jadwal ya. Silakan apa bahan yang kurang atau misalnya merakitnya kesulitan, boleh saling sharing seperti grup WA ya. Boleh nanti untuknya nanti LKPD-nya disimpan untuk kalian bisa membaca langkah-langkah pembuatannya. Nah, selanjutnya menutup pembelajaran tadi boleh kalian kerjakan proyeknya di rumah. Ibu ingatkan nanti minggu depan kalian akan membawa alatnya tadi. Kita uji, kemudian kita presentasikan. Nah, hari ini kita pelajarannya kemarin sudah pelajaran sebelumnya kalian merancang desain dan alat peraga perubahan energi dan menjadwalkannya dan membuatnya di rumah. Hari ini adalah ibu monitoring kalian dan kita presentasi dan menguji dari alat peraga yang kalian buat. Untuk selanjutnya ibu beri waktu 15 menit kalian mengerjakan LKPD selanjutnya tentang pembahasan yang kemarin sudah kalian membuat desainnya dan membuat langkah kerjanya. Kemudian tadi ada namanya pembahasan. Di sini kalian mengidentifikasi dari alat peraga yang kalian buat, kalian jawab, kemudian kerjakan dulu. Baru nanti kita presentasikan hasil dari pembahasan yang kalian buat. Nah, jadi untuk alat bantu yang kami gunakan itu ada baterai sebagai penyaluran cahaya tersebut. Selanjutnya, alat dan bahan yang kami gunakan adalah botol, katen dan gunting, yang kertas dan lem tembak, baterai, saklar dan lampu, botol tambahan dan kabel tambahan. Berikutnya masuk ke langkah-langkah pengerjaan. Nah, jadi langkah pertama yang kami lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan yang kami perlukan. Yang kedua, kami membuat pola pada botol, yaitu lingkaran menggunakan spidol di bagian sini dan di bagian belakangnya. Selanjutnya, untuk pola tersebut akan kami potong menggunakan cutter karena kalau menggunakan itu susah. Setelah itu, ketika bentuk botolnya telah seperti ini, kan sini adalah botol.
dari bawah bagian bawah ada hidrostasi. Ya, selain ada perubahan energinya dari ada ilmunya tadi ada kanan yang ada air. Fluidanya tadi air itu namanya fluid transparansi atau hidro ya namanya. Makanya ya hidro berarti tenang. Ya, kalau ini udah ada dari energi potensial air, kemudian dia menjadi energi kinetik apa? Karena di sini ada perputaran yang terjadi. Kalau jadi bisa tidak jadi pembangkit tenaga air? Tadi ditambahkan adanya namanya generata. Tapi karena kita cuma tenaga sederhana menggunakan sampai jadi sumber tenaga alternatif tadi mengatakan ya karena kenapa sumber tenaga air bisa jadi pembangkit tenaga air ya. Sebelum mengakhiri sebelum akhirnya kita simpulkan tuh pembelajaran hari ini ya. Kita silahkan pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa sih? Sebenarnya kita belajar tentang bagaimana cara membuat alat dalam perubahan energi, yaitu kipas angin sederhana, senter lampu, diatur, air, dan agar sederhana. Nah, terima kasih ya untuk Ahmad yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tentang itu. Jadi, sebenarnya kalian bisa menerapkannya atau menggunakan alat-alat sederhana di kehidupan sehari-hari perubahan energinya ya. Ya, kemudian perubahan energinya sering kalian gunakan di kehidupan sehari-hari. Mengakhiri, ibu mau kalian itu tulis, silahkan pegang HP masing-masing. Ya, silahkan buka di buku WA. Sudah itu buka. Tadi silahkan kalian kerjakan. Enggak, sudah mulai. Ayo, ayo, kita masukin. Ayo, buka. Silakan masuk. Ya, kalau belum bicaranya, silahkan masuk mulai di sini. Ya, semua tadi kerjakan. Berarti sudah semuanya. Ingatkan, minggu depan kita belajar tentang sumber alternatif energi. Ya, Kak, jadi nanti materinya yang dibagikan di kelasku. Sebelum mengakhiri, Ibu minta ketua kelas berdoa dulu supaya pelajaran kita semuanya bermakna. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita dengar berdoa bersama kita masing-masing berdoa dan mulai. Berdoa selesai.